Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam buat kapanpun kalian menonton video ini. Kali ini Pak Ustadz akan bikin video tentang servis besar dari R25 Pak Ustadz yang kemarin ya. Karena Pak Ustadz sempat posting kondisi piston di 63.000 km dan ternyata cukup banyak kepengen tahu kalau servis besar itu diapain aja untuk R25 dan makan biaya berapa aja ya. Nah, oke, kita langsung aja ke video selengkapnya. Oke, jadi ini motor yang kemarin Pak Ustadz beli ya, sesuai dengan ini Pak Ustadz mungkin bakal jadiin project bike aja. Nah, untuk kilometer dari motor ini itu udah nyentuh 60.000 dan harusnya udah saatnya servis besar. Ciri-cirinya sih motor ini tuh dia sudah mulai susah nyala ya. Ini bisa dilihat kilometernya 63.000. Nah, nanti kita lihat daleman R25 yang kondisinya 63.000 itu seperti apa. Oke, ini langsung tak bongkar aja. Oke, jadi udah dibongkar ya. Kondisi headnya sehat, alhamdulillah sehat, tidak ada pengeroposan badan noken. Ini aman. Cover headnya seperti ini ya. Nah, ini kalau kalian yang suka nutup ais itu dalamnya akan terlihat seperti ini ya. Nah, ini benar-benar kotor. Ini rencana ais mau saya tutup full, nanti covernya nggak tak pakai buat diet bobot juga, karena kan ini buat diet bobot ya, lagi program diet bobot. Nah, ini kayak gini, ini bener-bener kotornya nggak kelihatan itu. Saya copot kondisinya ya. Ini adalah sisa bahan bakar yang nggak terbakar. Jadi kayak gini dia, lubang X ketika ais ditutup itu klepnya akan gampang kotor seperti itu. Cuma bagusnya dia nggak nembak-nembak ya. Oke, jadi seperti ini kondisi R25 kilometer 60.000. Klepnya seperti ini ya. Nah, ini kerak di ruang pakannya sangat luar biasa. Ini bisa saya tetel nih. Nah, saya bisa tetel. Ngeri. Nah, ini ngeri kan. Seperti itu. Kita cek di bagian dalam, nanti saya record untuk bagian klep in dan X untuk keraknya seperti apa, karena kalau kayak gini kan nggak kelihatan ya. Ya, kalau lubang X udah jelas keraknya sungguh luar biasa. Ya, ini korban banjir ya di ini. Untuk kondisi piston ya sangat-sangat ya, banyak ini, kerak karbonnya sangat-sangat banyak. Nah, ini untuk silinder sepertinya aman. Silinder untuk kondisi 60.000 km ini saya bilang saya sangat bagus. Kita coba cek ketika posisi top dan posisi TMB ya, biar kelihatan silinder gimana. Untuk kondisi silinder 1 seperti ini. Nah, silinder aman, tidak ada baret sama sekali, sangat aman. Kita cek untuk ke silinder 2 nanti biar kelihatan seperti apa. Nah, untuk silinder 2 silinder 2 juga aman, sangat bagus. Baik,
kondisi in maupun lubang silinder sangat bagus. Kita cuma tinggal bersihin permukaan piston karena keraknya ini cukup banyak ya. Nah, ini pembersihannya nanti kita pakai bore tuner, tapi kita pakainya amplas. Oke, sekarang kita ke head aja dulu karena bersihin klep dan lain sebagainya. Oke, jadi seperti ini kondisi klepnya. Ini saya ambil contoh aja ya, karena ternyata saya lupa untuk ngerekord klepnya waktu dibersihin. Ini adalah klep yang sudah dibersihkan dan belum dibersihkan. Ini untuk sebelah kiri adalah klep yang belum dibersihkan, sedangkan untuk yang sebelah kanan adalah yang sudah dibersihkan. Untuk pembersihan saya biasanya tetap pakai amplas, jadi tidak pakai cairan gurah atau apapun, karena amplas itu tetap paling bersih dan memang cukup memakan waktu yang cukup lama. Nah, yang kedua adalah ini adalah kondisi filter. Kalau dilihat dari samping, filter bekerja sangat bagus. Saya ini aliran yang selalu pakai filter udara, karena filter udara bagi saya itu penting, dan itu adalah untuk menyinkronkan komposisi antara udara dan bahan bakar. Jadi saya paling anti sama namanya open filter. Yang kemudian ini adalah hal pertama yang saya bersihkan ketika saya melakukan servis besar adalah area throttle body. Throttle body saya copot, saya lepas, saya bersihkan semuanya, baik dari lubang, kemudian venturi, kemudian switch IACV, cek juga pada bagian TPS dan lain sebagainya, saya bersihkan semuanya. Servis besar cewek, piston bersih, sim klep akurat, lap udah bersih, lubang port bersih, no porting, 68.000 km kondisi touring. Oke, jadi ini udah mau selesai. Ini sementara kayak gini dulu karena ini mau kita coba nyalain dulu ya, karena muncul problem biasa Valentino Rossi. Ini belum saya cek, tapi yang ini saya nyalain dulu, dan knalpot masih kondisi seperti ini. Nanti untuk itunya di next video aja, kita coba nyalain. Oke, jadi udah selesai, ini udah dirangkai. Kita tes nyala ya. Kemarin ada problem kode 46, cuma kode 4-nya 6-nya udah saya benerin. Ya. Nah, soketnya ini udah saya ganti, soket kiprok ini baru. Nah, kita dengerin nyalanya setelah servis besar. Itu. Nah, mungkin kalian akan notice ada suara berisik. Jadi suara berisik ini bukan dari sim klep maupun metal maupun piston, tetapi dia adalah dari ais ya. Aisnya ini sengaja saya lepas karena ini kan proyeksinya motor ini mau tak bikin project bike Scion of Speed. Jadi bikin motor standar tapi tetap kenceng. Nah, ini nanti speknya gimana nantilah kalau udah selesai videonya gimana ya. Ini kalau misalkan jadi anteng kayak gini, ini jadi anteng kalau ditutup aisnya. Nah, kalau dibuka gitu. Kalau ditutup halus, kalau dibuka berisik. Oke, ini.
Sebenarnya ada pergantian lain untuk motor ini yang jelas kampas kopling, cuma kampas kopling kemarin tak ganti sebelum servis besar. Jadi untuk 60.000 ini yang jelas diganti, pertama itu tadi seal clamp, kemudian adalah rantai keteng, kemudian kampas kopling, dan checking hal lainnya. Salah satu contohnya adalah munculnya Valentino Rossi itu tadi. Nah, untuk pergantian soket itu ya hanya 15.000 ya, jadi murah, nggak terlalu mahal. Kemudian kalian juga perlu namanya oli. Oli itu silakan sesuaikan dengan pilihan mau pakai oli apa. Kalau saya biasanya pakainya Ipon. Nah, kemudian filter oli juga saya ganti. Filter oli untuk R25 itu sekitar 75.000. Oli 2 liter 165 kali 2 itu berarti sekitar 330. Yang terakhir untuk hal lain sebenarnya udah nggak ada, karena packing nggak saya ganti, packing masih bagus, atas bawah masih bagus. Yang jelas untuk biaya servis besar itu tidak semuanya sama. Jadi yang sama itu kalau di kita itu hanya jasanya aja, sedangkan untuk pergantian lainnya itu akan sangat menyesuaikan dari kondisi motor, dan kilometer itu tidak bisa jadi patokan. Misalkan untuk kilometer 35.000 itu kan servis besar pertama, itu yang perlu diganti apa aja. Terus yang kedua mungkin motornya itu kondisi terawat atau tidak, dan hal lain yang menyebabkan part ini beberapa wajib diganti atau tidak. Alhamdulillahnya motor Pak Ustadz ini kondisinya cukup lumayan bagus, walaupun ya karena motor sendiri jadi ngerjainnya ini udah memakan waktu berbulan-bulan, sangat berbulan-bulan. Jadi karena saya tiap hari cuma nyicil, istilahnya ya nyicil masang baut, nyicil nyopot blok, nyicil nyopot klep, nyicil ngamplas, kayak gitu. Untuk servis besar yang meliputi apa aja? Semuanya. Jadi semuanya harus dicek, dalam artian filter full pump itu juga dicek, kemudian metal bearing, kampas kopling, dalaman mesin itu semua dicek, dan juga yang di luar seperti misalkan kampas rem, lampu, terus apalagi rantai, gear, dan lain sebagainya, kita semuanya cek. Hanya saja di situ untuk pergantian part yang seperti itu kita tanyakan dulu kepada ownernya. Jadi istilahnya, Mas ini rantai udah jelek, diganti apa enggak? Kemungkinan kalau dia oke, oh iya Mas ganti aja, kita ganti. Tapi kalau misalnya dia budgetnya udah merasa terlalu banyak, maka dia akan berpikir, Mas masih bisa dipakai apa enggak? Itu saya akan rekomendasikan, oh masih, tapi nanti diganti ya Mas, soalnya ini rantainya dia sudah keriting seperti itu, gearnya juga udah brutul kayak gitu. Nah ya, hal-hal seperti itu intinya semua tergantung dari owner motor itu sendiri. Oke, jadi seperti itu aja untuk servis besar dari R25. Nah untuk kelanjutannya nanti R25 ini mau jadi apa, pokoknya stay tune di channel ini. Nanti kita lihat motor ini akankah sukses untuk menuju project Science of Speed, jadi motor standar ting-ting, mesin nggak ada yang diubah, kompresi nggak naik, nggak ada porting, apakah bisa kenceng ya. Demikian videonya, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay young, ride fast.